Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Pangeran Wontira. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Oh iya, cerita ini masih lanjutan dari sequel Keraton Merapi ya. Panglima Besar Kokon tidak ada informasi jelas juga mengenai sosok satu ini. Konon dari seluruh Panglima Besar, Kokon adalah yang terkuat, tetapi tidak ada yang bisa memerintahnya kecuali Raja Wontira dan Risi. Kokon adalah perwujudan dari makhluk besar berwujud gurita yang sangat besar. Paus biru hanya seperti ikan cupang baginya, jadi bisa dibayangkan sebesar apa Kokon jika dalam bentuk aslinya. Panglima Besar Dewi Yin. Setelah kerajaan Wontira menguasai lautannya ada di sekitar wilayahnya, Raja Wontira menyasar di wilayah langit. Sebetulnya Raja Wontira tidak ingin mengusik wilayah langit, tetapi wilayah langitlah yang mencari masalah dengan kerajaan Wontira. Semuanya berawal saat Ernest istri ke-8 kabur dari Istana Langit dan bertemu dengan Raja Wontira. Ernest adalah calon selir milik Raja Al-Mahsyur. Ernest kabur karena dia tahu sikap Raja Al yang sebenarnya. Pasukan Istana Langit berniat mengambil Ernest. Saat itu jenderal yang memimpin adalah Dewi Yin, adik Ernest yang diperintahkan oleh Raja Al. Berharap Ernest bisa dibujuk oleh adiknya, tetapi malah Dewi Yin yang terbujuk oleh Ernest dan membelot dari Istana Langit dan menjadi salah satu Panglima Besar Wontira. Mengetahui itu, Raja Al marah. Yang awalnya hanya ingin mengambil Ernest, Raja Al justru ingin memusnahkan kerajaan Wontira. Pertarungan panjang akhirnya terjadi tanpa ada pemenangnya di kedua belah pihak. Pertempuran tersebut konon berlangsung hingga ratusan tahun. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kerajaan Wontira awalnya kewalahan melawan pasukan kuat Istana Langit, tapi muncul sosok kuat yang ikut bertarung di sisi 6 Panglima Besar dan membuat situasi imbang melawan pasukan Istana Langit. Panglima Besar misterius, sosok ini tidak pernah diketahui, hanya Raja Wontira yang tahu dan tidak bisa diperintahkan oleh siapapun, bahkan oleh Raja Wontira. Dia akan bertindak dengan kemauannya sendiri dan hanya mempertimbangkan permintaan Raja Wontira. Namun berkat sosok misterius ini, kerajaan Wontira mampu bertempur secara imbang dengan Istana Langit. 7 Panglima Besar Wontira mulai terkenal di jagat gaib setelah berhasil membuat pasukan Istana Langit mundur. Saudara ke-10, silakan kau duluan yang memilih. Baiklah jika begitu, tapi akan sangat tidak sopan jika aku yang duluan. Silakan kakak pertama saja lebih dulu. Tidak masalah saudara ke-10. Tapi karena kau tidak mau, baiklah. Aku akan memilih lebih dulu. Ketujuh Panglima Besar berdiri di tengah arena. Semua penonton bersorak gembira menyaksikan 7 sosok terkenal yang jarang bisa dilihat oleh sembarang orang. Argus memberi hormat kepada 7 Panglima Besar. Tidak perlu basa-basi pangeran pertama. Segeralah memilih. Baiklah Panglima Risi. Untuk tidak menghilangkan rasa hormatku, aku tidak akan memilih di antara kalian. Karena hal tersebut tidaklah pantas. Jadi aku berharap salah satu dari kalian yang bersedia memilihku. Kau cukup menarik pangeran pertama. Aku akan ikut denganmu. Apa kalian keberatan? Ya, dia pantas menjadi pangeran pertama. Terserah apa maumu, Ares.
Panglima besar lainnya juga tidak keberatan. Akhirnya pangeran pertama mendapatkan dukungan dari Ares, salah satu panglima besar yang sangat brutal. Dengan adanya Ares, base yang menjadi markas Argus nantinya saat pertarungan kelompok dimulai tidak akan pernah bisa tersentuh. Ares telah menjadi dukungan yang kuat untuk pangeran pertama. Lalu siapa yang Krepa pilih? Sekarang giliranmu, saudara ke-10. Terima kasih, kakak pertama. Krepa menuju ke tengah arena. Dia sangat gugup berada di antara panglima besar. Krepa, Asoka memberi hormat kepada panglima besar. Seperti halnya kakak pertama, aku juga tidak akan memilih. Meskipun di antara kalian tidak memilihku, aku tidak keberatan. Dari nada bicaramu cukup sombong, tapi aku tahu kau tidak bermaksud seperti itu. Sepertinya kau masih harus banyak belajar untuk berkata yang lebih baik. Maaf jika nada bicaraku kasar. Terima kasih Panglima Besar Risi. Adakah yang ingin memilihnya? Hei, kalian ini kenapa? Apa tidak ada yang ingin mendukungnya? Kenapa tidak kau saja? Aku setuju dengan Alko. Kalian ini, baiklah jika begitu. Asoka, itu namamu bukan? Tiba-tiba Panglima Besar misterius membuka suara dan memotong ucapan Risi. Sosok misterius tersebut bahkan tidak pernah sekalipun bicara dengan panglima besar lainnya, kecuali diajak bicara duluan dengan mereka. Dengan Raja Wentira sekalipun, sosok misterius tersebut tidak akan pernah buka mulut jika tidak mengawali duluan. Tapi hari itu adalah pertama kalinya sosok misterius tersebut tiba-tiba buka suara dengan sendirinya. Apa yang tiba-tiba membuatnya bicara? Jika saat itu yang dia ajak bicara pangeran pertama, aku masih bisa memakluminya. Karena sikap pangeran pertama sangat baik. Apa yang dia lihat dari pangeran ke-10? Gumam Risi dalam hati. Sosok misterius tersebut buka suara untuk pertama kalinya. Sebenarnya apa yang membuatnya tertarik kepada Krepa? Ya, aku Asoka, Panglima. Bagaimana aku memanggil nama Panglima? Bodoh. Kami saja yang selalu berada di dekatnya tidak mau menyebutkan namanya. Apalagi dia. Meskipun dia pangeran, tidak akan membuatnya memberitahukan namanya. Panggil saja aku Maras. Semua panglima besar terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulut Maras. Tak terkecuali Ares yang sedang duduk di sebelah pangeran pertama. Tidak hanya itu, bahkan Raja Wentira yang dari tadi duduk dengan santai tiba-tiba berdiri melihat Maras berucap. Tak terkecuali Rio yang duduk di bangku penonton berdiri memperhatikannya. Panglima Besar Maras, apakah ada yang ingin Anda katakan? Dari mana kau mempelajari kemampuanmu itu? Krepa sempat menengok ke arah Rio dan Rio memberikan isyarat tidak masalah memberitahukan kepadanya karena Rio mengenali sosok misterius yang disebut dengan Maras itu. Kemampuanku ini aku pelajari dari dunia yang disebut sebagai dunia Mara, Panglima. Maras juga sempat menengok ke arah Rio, jadi dia tahu alasan Krepa bisa memiliki kemampuan Mara. Oh, aku paham sekarang kenapa kau bisa masuk ke dunia Mara. Dunia Mara, apa itu? Aku baru mendengarnya. Iya, aku juga baru mendengarnya, Resi. Bisakah kasih penjelasan? Sebenarnya Panglima Besar ini siapa? Kenapa bisa tahu tentang dunia Mara? Dia adalah King of Mara, raja dari dunia Mara. Rio tiba-tiba muncul di arena. Wah, siapa dia? Iya, dia memiliki kemampuan yang sama seperti Pangeran 10. Apa dia muridnya atau gurunya ya? Diamlah, jangan berisik. Hei, berani sekali makhluk rendahan sepertimu menginjak arena pertandingan. Hanya pangeran yang memiliki hak. Saudara ke-6, usir dia. Dia pasti pengikut pecundang itu. Biar aku bunuh dia sebagai peringatan.
Rodit segera menerjang Rio. Rodit langsung terhenti setelah melihat Maras mengeluarkan energi yang besar. Dia tahu jika mendekat lebih dekat lagi dia akan celaka. Pangeran ketiga juga merasa tertekan dengan energi tersebut. Dia adalah anakku. Apa ada yang keberatan dia ada di sini? Rio bingung. Rio memiliki kondisi istimewa yang disebut jiwa Mara. Bagi Mara, Rio adalah keturunan Mara dan sudah sewajarnya dia bilang bahwa Rio adalah anaknya. Tidak ada Panglima Besar. Maafkan aku. Apa aku salah dengar? Dia bilang makhluk ini anaknya. Tidak hanya Rishi, semua Panglima Besar dan juga Raja Wentira terkejut mendengar hal itu. Menarik. Ini sangat menarik. Kau bilang dia adalah King of Mara. Bisa kau jelaskan? Temanku. Namaku Rio. Salam para Panglima Besar. Rio, bisa kau jelaskan? Rio kemudian menjelaskan secara singkat, dunia Mara adalah dunia yang berbeda dengan dunia gaib maupun dunia manusia. Dunia Mara mirip seperti dunia rusak di mana Cendolo Keblak berada. Hanya saja dunia Mara jauh lebih luas dan memiliki kehidupan tersendiri yang disebut sebagai makhluk Mara. Maras adalah King of Mara, yaitu raja di dunia Mara satu-satunya. Maras tidak akan bicara pada siapapun kecuali hanya kepada mereka yang memiliki ilmu Mara. Keturunan Mara atau yang memiliki jiwa Mara, asal-usul dunia Mara bahkan Rio sendiri tidak tahu. Dan tidak akan pernah ada yang tahu kecuali Maras. Aku masih belum paham. Tapi ya sepertinya sedikit mengerti. Kemampuanmu masih dangkal. Bagaimana jika kau jadi muridku? Ya, aku bersedia. Dengan begitu, sudah diputuskan bahwa Maras Panglima Besar misterius akan mendukung Krepa. Dan sepertinya tidak hanya mendukungnya dalam pertarungan kelompok saja. Krepa akan mendapatkan dukungan penuh dari salah satu Panglima Besar untuk kedepannya. Aku tahu dari awal, saudara ke-10 tidak sesederhana itu. Dia bahkan mendapatkan dukungan dari Panglima Besar yang telah membuat pasukan Istana Langit mundur. Saudara ke-10 akan menjadi saingan terberat nantinya. Apa yang kau pikirkan, Pangeran Pertama? Mungkin kau tidak akan bisa meruntuhkan markasnya nanti, tapi itu juga berlaku pada dirinya. Intinya nantinya adalah kemampuan individu kalian. Aku bersedia melatihmu jika kau mau. Terima kasih, Panglima Besar. Aku pasti akan berusaha dengan giat. Bimbingan Anda tidak akan aku sia-siakan. Baguslah jika begitu. Ares hanya merasa tidak adil saja jika hanya Krepa yang diangkat sebagai murid Panglima Besar. Ares berinisiatif membimbing Pangeran Pertama. Kini kedudukan Krepa tidak lagi bisa dianggap remeh. Orang-orang yang dulunya tidak mau mendekati Nyonya Gulan, perlahan semuanya mulai mendekat. Ya, seperti itulah kehidupan di Wentira. Mereka yang memiliki pengaruh besar akan memiliki banyak pendukung. Karena anak Gulan telah diangkat sebagai murid oleh salah satu Panglima Besar, pastinya Krepa telah mendapatkan dukungan yang luar biasa. Pertandingan untuk menentukan 10 besar akhirnya selesai. Babak berikutnya akan segera dimulai. Di satu tempat yang jauh, babak berikutnya adalah babak penentuan. Bukan sekedar pertarungan kelompok, tetapi itu adalah perang besar-besaran dari 10 kekuatan besar. Beberapa hari berlalu setelah pertandingan, para pangeran yang lolos ke babak berikutnya menyiapkan segala keperluannya untuk babak berikutnya. Semuanya sibuk mencari dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari anggota kerajaan, anggota bangsawan yang memiliki posisi sebagai jenderal, dan bahkan dari kalangan luar seperti yang dilakukan oleh Asla. Tapi bagi Pangeran Pertama dan Krepa yang telah mendapatkan dukungan dari Panglima Besar, mereka tidak akan perlu repot-repot bingung mendapatkan dukungan. Karena para anggota keluarga maupun bangsawan akan datang dengan sendirinya untuk menawarkan dukungannya. Saat itu di kediaman Nyonya Gulan, rumah besar yang biasanya sepi kini tidak pernah lagi sepi pengunjung. Banyak para istri Raja Wentira yang mendekati Nyonya Gulan untuk memberikan dukungan.
Bahkan beberapa orang yang sebelumnya mendukung pangeran ketiga dan keenam mulai pergi dan mendukung Nyonya Gulan. Kini Nyonya Gulan telah menjadi salah satu kekuatan besar di kerajaan Wentira. Tidak akan ada lagi yang berani melecehkannya. Bahkan beberapa makhluk yang pernah mempersulit Nyonya Gulan dieksekusi, walaupun itu bukan perintah Nyonya Gulan. Tapi beberapa tokoh sengaja melakukannya untuk mengambil hatinya. Dan terjawab sudah, selama ini yang memerintahkan untuk mempersulit Nyonya Gulan adalah pangeran ketiga dan ibunya beserta pendukung lainnya. Kini mereka kekurangan pendukung jika dibandingkan dengan pangeran pertama dan ke-10 hingga babak berikutnya dimulai mereka masih tidak tahu bagaimana mendapatkan dukungan lebih. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya pertarungan yang sebenarnya dimulai untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar Putra Mahkota. Hari yang ditunggu telah tiba. Semua pangeran yang lolos ke babak berikutnya telah berkumpul di Istana Wentira. Hanya ada 6 pangeran dari 10 pangeran yang lolos. 4 pangeran lainnya telah mati. Akhirnya hari ini telah tiba. Sayang sekali keempat saudara kalian telah mati duluan sebelum pertandingan dimulai. Anak-anakku semuanya, aku tahu pelakunya ada di antara kalian, tapi aku tidak akan menyalahkannya. Karena babak kedua sebetulnya sudah dimulai saat babak pertama berakhir. Sekarang aku rasa kalian sudah mendapatkan dukungan yang kalian inginkan. Sekarang pergilah ke tempat kalian masing-masing yang sudah dipersiapkan. Mulai sekarang kalian 6 pangeran adalah musuh satu sama lain. Semua bisa berubah sesuai alur pertempuran dan tergantung kalian sendiri. Berangkatlah. Baik, Ayah. Di satu tempat yang jauh di wilayah Wentira, tempat yang sangat luas dan banyak terdapat tanah kosong yang membentang ratusan kilometer, bahkan lebih. Tempat tersebut akan menjadi ajang pembantaian. Banyak korban berjatuhan yang akan memenuhi seluruh tanah tersebut. Dari triliunan prajurit Wentira, semua dulunya adalah musuh sebelum menjadi satu. Perebutan Putra Mahkota juga sebagai ajang balas dendam bagi mereka yang memiliki dendam yang belum terselesaikan. Tidak ada aturan khusus dalam babak terakhir ini. Intinya dari 6 pangeran tersebut hanya tersisa 1 pangeran yang bisa menjadi Putra Mahkota. Segala cara diperbolehkan untuk menang. Namanya juga perang, pasti ada tipu muslihat, gencatan senjata, persekongkolan, bahkan pengkhianatan. Para pangeran dan putri kerajaan Wentira yang tidak ikut dalam perebutan Putra Mahkota boleh berikan dukungannya pada pangeran yang mereka pilih. Dan semuanya boleh ikut serta dalam pertempuran, kecuali untuk Panglima Besar. Panglima Besar yang menjadi dukungan hanya bertindak sebagai pengarah, melindungi markas dan tidak diperbolehkan mengerahkan pasukannya untuk membantu di garis depan. Di babak ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosesnya memang tidak bisa tergesa-gesa. Butuh perencanaan, strategi, dan memperhitungkan kemampuan lawan. Bahkan saat perebutan Putra Mahkota di eranya Raja Wentira sebelum naik tahta, membutuhkan waktu hampir puluhan tahun. Bahkan sampai ada yang memiliki anak. Pangeran pertama adalah anak yang terlahir saat perebutan Putra Mahkota. Bahkan sempat ikut berperang ketika pangeran pertama berumur belasan tahun. Pangeran ke-10 Krepa mendapatkan lokasi yang cukup bagus yang sebelumnya disebut sebagai base atau markas itu ternyata keliru. Tempat tersebut tidak terlihat seperti markas, tetapi istana dan seperti sebuah kerajaan yang cukup besar. Anehnya di sana ada penduduk yang tinggal di sekeliling istana. Ini bukan hanya sekedar berebut untuk mendapatkan posisi Putra Mahkota, tetapi juga mengelola sebuah kerajaan. Selain berperang, mereka juga harus memikirkan rakyat yang ada di tempat tersebut. Di wilayah Krepa berada, tempat tersebut disebut sebagai Kerajaan Asoka. Kerajaan Asoka terbentuk begitu saja, bahkan para penduduk di dalamnya tidak tahu fakta bahwa Kerajaan Asoka hanyalah permainan. Tapi mau bagaimanapun juga Kerajaan Asoka memang seperti kerajaan pada umumnya. Tidak ada bedanya, Kerajaan Asoka memiliki lebih 2000 prajurit, 20 prajurit teratai, 15 jenderal dan 1 panglima besar.
Kerajaan Asoka sudah seperti kerajaan besar, belum lagi dengan sekutu lainnya, dan belum dihitung dengan mereka yang memberikan dukungan. Sebut saja wilayah besar yang menjadi tempat ujian putra mahkota adalah Pulau Gama. Pulau tersebut memiliki 10 kerajaan. 6 lainnya memiliki masing-masing pangeran dan 4 lainnya menjadi kerajaan tanpa tuan karena pangeran yang harus mengisi kerajaan tersebut sudah mati duluan. Cangger, kini kau telah menjadi salah satu pangeran yang cukup berpengaruh. Ibu menyarankan lebih baik jangan bersaing dengan saudara pertamamu. Mau bagaimanapun putra mahkota seharusnya jatuh ke tangan putra tertua. Aku tahu ibu, aku juga tidak ingin menjadi putra mahkota. Aku hanya ingin membalas perbuatan saudara ketiga dan yang lainnya yang ikut terlibat. Meskipun aku tidak balas dendam, mereka akan tetap mempersulit kita. Aku tahu betul seperti apa itu saudara ketiga. Krepa, kau tidak perlu bertindak untuk sekarang ini. Biarkan aku yang mengurusnya. Jangan buru-buru untuk mengawalinya, Tuan. Biarkan para pangeran yang lainnya bertindak lebih dulu. Kita butuh mengukur kekuatan lawan sebelum bertindak. Ini bukan perkara menang atau kalah. Musuh tidak hanya satu pangeran. Jadi kita tidak perlu melakukan pertempuran awal yang sia-sia. Maaf jika pendapat saya kurang berkenan. Benar juga katamu. Kau pasti sudah mengalami banyak pertempuran sebelumnya. Bagus, kita butuh orang-orang sepertimu. Terima kasih, Tuan. Benar, saya sudah pernah mengalami pertarungan perebutan putra mahkota. Dulu saya hanya prajurit biasa. Baiklah, jika begitu, aku akan menikmati saja keindahan sekitar sini. Aku butuh refreshing. Aku temani. Aku jenuh jika terus harus di sini, tidak melakukan apa-apa. Kami akan mengawal Anda yang mulia Asoka. Tidak perlu. Aku tidak ingin terlalu mencolok. Tapi, biarkan Sangger sendiri bersamanya. Lagi pula siapa yang bisa mencelakai mereka? Baik, Nyonya. Tapi untuk jaga-jaga, kirimkan beberapa prajurit teratai untuk mengikuti mereka diam-diam. Tempat teraman justru tempat paling berbahaya. Kau yang paling mengerti dengan situasi seperti ini. Lakukanlah yang menurutmu baik, Jenderal. Karena ada 20-an jenderal, jadi nama mereka akan disebut Jenderal 1, 2, 3, dan seterusnya. Akhirnya jenderal tersebut memerintahkan 5 prajurit teratai untuk mengikuti Krepa diam-diam. Meskipun prajurit teratai jauh lebih kuat dari jenderal biasa, prajurit teratai hanyalah prajurit biasa di bawah jenderal. Krepa dan Rio keluar istana dan berbaur dengan masyarakat umum. Aktivitas penduduk di sana sama saja dengan makhluk yang ada di belahan dunia manapun. Di wilayah kerajaan Asoka masih ada perbudakan. Hal itu yang membuat Rio tidak nyaman. Dimanapun alam gaib berada, pasti ada sistem perbudakan seperti ini. Mereka yang menjadi budak sama saja seperti hewan. Jika kau tidak suka, tinggal kau ubah saja tempat ini dan melarang memperjualbelikan budak. Tidak semudah itu, Krepa. Mungkin bisa kau lakukan jika kau menjadi putra mahkota. Tapi peraturan akan berubah kembali saat kau tidak lagi menjadi raja. Ayo ajar dia! Bunuh! Hancurkan kepalanya! Wah, bagus! Ucap beberapa makhluk yang sedang menyaksikan duel. Apa itu? Siapa lagi yang ingin menantang? Gratis, yang mampu mengalahkan Rolon akan mendapatkan budak manusia yang langka ini. Ucap penyelenggara duel tersebut. Rolon adalah makhluk besar dan terlihat kuat, sadis juga kejam. Rolon tidak akan segan-segan memakan lawannya hidup-hidup. Duel yang diselenggarakan tersebut memang sudah dipersiapkan untuk tidak mungkin kalah. Mereka melakukan itu untuk mencari budak-budak baru yang kalah mati atau menjadi budak. Tidak ada sejarahnya menang. Meskipun ada, itu hanya orang-orangnya sendiri untuk menarik makhluk lain untuk berpartisipasi. Hei, apa kau barusan menyebut budak manusia? Apa aku boleh melihat dari dekat?
Bukankah dari sini sudah kelihatan kawan? Jika kau menginginkannya itu mudah. Kalahkan Rolon dan budak itu jadi milikmu. Bisakah aku membelinya? Sebutkan harganya. Maaf. Seandainya kota ini ditukarkan untuk menebus budak itu, tetap tidak akan aku berikan. Ya, seharga itulah budak ini. Hanya untuk seorang budak saja setinggi itu. Benar, itu berlebihan. Oh, jadi satu-satunya cara hanya mengalahkan makhluk besar itu? Benar. Tapi resiko tanggung sendiri jika terjadi apa-apa denganmu. Baiklah jika begitu. Dengar, ada orang bodoh lagi terpancing. Bagus. Dengarlah, kali ini ada lagi yang menantang Rolon. Ayo tuh. Hanya dalam sekejap Rolon tumbang. Bahkan penyelenggara belum selesai mengucapkan katanya saat Rio mendekati budak tersebut. Ternyata itu bukan manusia. Rio merasa lega akan hal tersebut. Hei, jangan menipu. Jelas-jelas ini bukan budak manusia. Hentikan kebohonganmu. Kau curang. Kau menyerang Rolon diam-diam. Penjaga, tangkap dia. Selalu saja seperti ini. Ada apa ini ribut-ribut? Datang beberapa prajurit yang tidak sengaja melewati tempat tersebut. Oh, kebetulan penguasa kota datang. Aku butuh keadilan. Sosok itu sengaja curang dan ingin merampokku. Dia mengatakan kebohongan besar kepada penguasa kota dan sengaja menyudutkan Rio. Krepa hanya tertawa kecil sambil menghampiri Rio dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Oh, ternyata kau adalah temannya. Kalian pasti bersekongkol kan? Penguasa kota mendekati Rio dan Krepa yang telah dikepung oleh sekutu Rolon. Saat melihat Krepa, penguasa gemetaran. Kali ini aku akan mendapatkan 2 budak sekaligus. Penguasa kota pasti marah besar sampai dia gemetaran karena marahnya. Sudah main-mainnya. Ayo pergi. Hei, memangnya kau mau pergi kemana? Dasar penguasa kota, kenapa menampar saya? Salam yang mulia. Hadirnya penguasa kota justru membuat keberadaan Krepa terlihat. Krepa yang tidak memiliki pengawalan bisa menjadi target oleh beberapa mata-mata musuh. Tidak dipungkiri lagi bahwa di setiap kerajaan yang dipimpin oleh beberapa pangeran memiliki mata-mata yang bersembunyi. Atas perlakuan majikan Rolon kepada Rio dan Krepa yang tidak sopan, mereka semuanya dihukum mati oleh penguasa kota. Sebagai penguasa kota, dia sangat malu atas kejadian itu. Dia juga takut posisinya sebagai penguasa kota akan terancam. Kau urus semuanya dengan baik. Baik yang mulia. Hukum mati mereka semua yang terlibat. Baik. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Ampun, maafkan kami. Itu pantas mereka dapatkan. Jika kejadian yang dialami oleh Rio menimpa makhluk lain, sudah pasti tidak akan selamat. Aku tidak suka ada budak di kota ini. Kau paham apa yang harus kau lakukan? Baik yang mulia. Akan aku pastikan untuk membebaskan setiap budak dan memberikan mereka pekerjaan yang layak. Oh, benarkah? Jika kau bisa melakukan itu, aku pastikan kau akan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi daripada sekarang. Terima kasih Tuan. Aku pasti akan berusaha keras. Aku tidak tahu posisi apa yang dimiliki sosok yang bersama yang mulia ini, tapi sepertinya dia tidak biasa. Siapa namamu? Oh, maaf. Nama saya Bubat. Jika berkenan, siapa Anda? Selain yang mulia, baru kali ini saya melihat Anda. Dia adalah anak Panglima Besar Marash. Ternyata begitu. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Pantas saja dia bersikap biasa saja kepada yang mulia. Nang Panglima Besar berada di atas yang mulia. Sudah jelas jika anaknya memiliki wewenang yang sama dengan yang mulia. Untungnya aku tidak menyinggung mereka. Sebut saja kota di mana Rio dan Krepa berada bernama Kota Bubat. Kerajaan Asoka memiliki 5 kota yang masing-masing dipimpin oleh penguasa kota dan diawasi oleh seorang gubernur.
Penguasa kota dan gubernur sudah ada sebelum Krepa tiba. Wewenang gubernur juga masih di bawah jenderal biasa. Jadi sebelum Krepa tiba, yang mengelola kerajaan adalah seorang jenderal. Yang mulia, di sini terlalu mencolok. Bagaimana jika singgah di kediaman kami? Saya bisa berikan beberapa informasi yang mungkin Anda butuhkan. Ada baiknya jika kau menggali setiap pelosok kerajaan ini, Krepa. Aku rasa juga begitu. Mereka kemudian pergi menuju ke kediaman penguasa kota. Kedatangan Krepa pastinya membuat gempar para pejabat kota. Dengan terburu-buru mereka mempersiapkan penyambutan karena sebegitu senangnya mereka akan kedatangan raja mereka. Ada banyak cara bagi penguasa kota untuk menyampaikan pesan ke kediamannya. Salah satunya dengan burung elang sebagai pembawa pesan. Setelah tiba di kediaman penguasa kota, mulai dari jalur utama menuju kediaman penguasa kota, penyambutan meriah digelar sepanjang jalur tersebut. Itu adalah pertama kalinya bagi penguasa mendapatkan kunjungan raja penguasa seluruh wilayah kerajaan Asoka. Kau sungguh hebat mengatur semua ini hanya dalam hitungan jam saja. Ini adalah hal yang wajar, Tuan. Anda berdua adalah orang nomor satu di kerajaan ini. Siapa yang tidak merasa terhormat dan senang? Jelaskan yang kau ketahui tentang seluruh wilayah kerajaan ini, dari terkecil sekalipun. Tidak perlu khawatir, kami punya banyak waktu. Baik, Tuan. Jadi seperti ini. Bubat menjelaskan kota Bubat adalah kota utama dari 5 kota lainnya. Kota Bubat juga berada di sekitar istana Asoka. Rata-rata aktivitas kota Bubat beraneka ragam, berdagang, barter, tempat hiburan, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu kota Bubat disebut sebagai kota utama di kerajaan. Kota Litan berada bersebelahan dengan kota Bubat di sebelah utaranya. Kota Litan adalah kota kecantikan, karena kota Litan adalah tempat hiburan terbesar dan satu-satunya kota yang menyediakan selir-selir berpengalaman untuk raja. Selain itu, kota Litan juga tidak sembarangan orang bisa memasukinya. Kota Paveng berada di salah satu kota Bubat. Kota ini adalah tempat pembuatan senjata spiritual. Banyak ahli tempat di sini. Mereka bekerja untuk kerajaan dan menyediakan sumber daya perlengkapan perang. Kota Hisha berada di bagian barat kota Bubat. Kota ini yang bertanggung jawab dalam segala kebutuhan produksi untuk semua makhluk yang ada di kerajaan Asoka. Kota Bara berada di bagian timur kota Bubat. Kota Bara adalah tempat pelatihan prajurit. Selain itu, kota ini juga terdapat banyak sekali kelompok tentara bayaran. Selain 5 kota di atas, ada satu kota tersembunyi, yaitu kota bebas yang berada di jalur bawah tanah kerajaan. Semuanya ada yang dijual di kota bebas ini, bahkan sesuatu yang tidak ada di kota utama pasti ada di kota bebas. Kota bebas adalah sisi gelap di satu wilayah kerajaan. Keberadaannya tidak bisa dihilangkan kecuali kerajaan itu sendiri runtuh. Raja di kerajaan Asoka bisa siapa saja, dan nama kerajaan juga berubah setiap muncul raja baru. Jadi sebenarnya Krepa hanyalah raja sementara. Selama perebutan putra mahkota belum selesai, Krepa tetap dianggap sebagai raja di sana, kecuali kalah dan terbunuh dalam perang. Sedang asyik-asiknya mereka mendengar penjelasan dari Bubat, tiba-tiba datang seseorang yang tidak diundang. Ada tamu agung di sini. Kenapa aku tidak diberi kabar? Ucap seseorang berbadan besar dengan perut yang buncit. Selamat datang Tuan Gubernur. Ucapan Bubat tidak dihiraukan olehnya dan langsung menghampiri Rio dan Krepa. Saya adalah pengawas kota, Gubernur Dongsi. Bawa kemari, aku butuh tempat duduk. Baik, Gubernur. Beberapa saat kemudian, beberapa budak datang. Mereka semua dirantai seperti binatang. Dongsi duduk di salah satu punggung budak itu. Tuan Gubernur, ini tidaklah sopan. Tolong jangan berlebihan. Diam, jangan mengaturku. Di sini sepertinya kurang nyaman. Bagaimana jika pindah ke kediamanku saja? Ucapan Dongsi tidak menunjukkan rasa hormat. Penguasa kota Bubat tahu ada yang tidak beres. Saat dia hendak ingin keluar ruangan, dia dihadang oleh beberapa prajurit. Gubernur Dongsi, ada apa ini?
Setelah itu, seseorang masuk ke ruangan. Dia adalah jenderal yang awalnya memimpin kerajaan Ashoka, Jenderal Kufra. Kalian berdua ikutlah dengan kami. Aku tidak akan memaksa jika kalian menurut. Kau terlalu buru-buru, Jenderal. Aku sendiri bisa mengatasinya. Aku tidak ingin mengambil resiko. Aku lebih puas jika bertindak sendiri, Dongsi. Sesuai dengan kepribadian Anda, Jenderal. Anda selalu hati-hati dan waspada. Tapi dengan begitu tidak pernah ada kegagalan saat Anda bertindak. Benar bukan? Pasti para penyakit akan keluar dengan sendirinya. Aku sempat ragu. Mudah sekali mendapatkan kerajaan ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya saat Krepa tiba di kerajaan tersebut, mereka dengan mudahnya menyerah begitu saja karena tidak mungkin menang jika harus bertempur melawan pasukan yang dibawa oleh Krepa. Mengizinkan kami masuk dan menjadikan Krepa sebagai raja terpaksa mereka lakukan dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tentunya mereka tidak akan mampu melawan secara langsung, ditambah ada Panglima Besar Maras di pihak kami. Mereka hanya perlu membunuh Krepa. Dengan begitu Panglima Besar sekalipun tidak akan memiliki wewenang lagi untuk tetap berada di kerajaan tersebut. Ikutlah dengan kami atau kami paksa dengan kekerasan. Ikut kalian kemana? Apa yang ingin kalian lakukan? Tidak perlu banyak bicara. Terlalu banyak omong kau. Kufra tidak sempat menghindar. Serangan telak mengenai Kufra dan membuatnya terpental. Kesempatan aku yakin barusan melawan Jenderal Kufra pasti pengawalnya. Jika aku membunuh raja ini, aku pasti mendapatkan banyak jasa. Yang mulia, tolong serahkan nyawamu. Dongsi langsung menyerang Krepa. Yang mulia, awas. Tapi Dongsi hanya menyerang angin. Berkali-kali dia menyerang Krepa, tapi yang dia serang hanyalah angin. Kau melakukan kesalahan yang besar. Apa ini? Sakit. Tolong. Jeritan kesakitan Dongsi terdengar hingga di luar kediaman penguasa kota. Apa mungkin aku salah memperhitungkan kemampuan kalian? Tapi apa kalian berdua mampu melawan ratusan prajuritku? Ya itu akan merepotkan. Tapi bukankah aku cukup membunuhmu saja? Kufra menyadari itu. Jika dia mati, prajuritnya bubar tanpa adanya pemimpin. Dia berniat untuk lari dari kerumunan prajurit. Sayang hal itu tidak bisa dia lakukan. Wah, apa ini? Kufra tahu bahwa dia baru saja diserang oleh Rio, tapi dia tidak sadar bahwa energi marah menempel di tubuhnya dan menggerogoti jiwanya perlahan. Alasan Rio sengaja pergi dari istana adalah untuk mencari keberadaan pengkhianat dalam kerajaan. Meskipun belum menemukan mata-mata musuh, perang internal bisa saja terjadi jika tidak hati-hati. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Apa yang membuatmu khawatir dengan makhluk seperti itu? Dongsi dan Jenderal Kufra bahkan tidak bisa melawan mereka. Mereka memang luar biasa. Prajurit Kufra yang telah kehilangan jenderalnya akhirnya diambil alih oleh Bubat. Kini Bubat menjadi tokoh yang cukup penting di kerajaan Ashoka. Bubat, sesuai janjiku, kali ini posisi gubernur jadi milikmu. Masih ingat dengan kata-katamu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang mulia. Saya pastikan di kota Bubat tidak ada lagi budak. Bukan, tapi seluruh kota yang ada di kerajaan. Akan saya pastikan tidak ada lagi budak di kerajaan ini. Bagus, bekerjalah dengan baik. Kami akan kembali ke istana. Kami tunggu kabar baiknya, Bubat. Tuhan, apa perlu kami antar? Tidak perlu. Krepa dan Rio lenyap begitu saja. Saat tiba di istana, seseorang sudah menunggu di ruangan khusus. Yang mulia, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Krepa dan Rio menuju ke satu ruangan. Di sana berkumpul beberapa jenderal sedang mengepung seseorang. Ada apa ini? Yang mulia. Salam yang mulia. Kakak, apa yang kau lakukan di sini, Asla? Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu, Kak. Terus apa-apaan ini?
Tidak perlu marah, Krepa. Sudah sewajarnya prajurit di sini memperlakukan Asla seperti ini. Mau bagaimanapun, Asla adalah raja dari kerajaan lain yang menjadi musuh kerajaan ini. Ya, aku juga tidak keberatan mereka melakukan seperti ini padaku. Pangeran ke-77, tolong jelaskan apa yang terjadi. Di mana pengawalmu? Aku hanya membawa sedikit pengawal untuk ke sini. Semuanya sudah mati dalam perjalanan ke sini. Situasinya mulai tidak terkendali. Asla lalu menjelaskan semuanya. Asla adalah penguasa kerajaan Aslan yang berada tidak begitu jauh dari kerajaan Asoka. Di sebelah kerajaan Aslan yang memiliki jarak yang cukup terdapat kerajaan tak bertuan yang seharusnya dimiliki oleh salah satu dari 4 pangeran yang mati sebelum pertandingan dimulai. Saat itu kerajaan tak bertuan diserang oleh pasukan dari kerajaan Rodang. Penguasa kerajaan Rodang adalah pangeran ke-6 Rodit. Saat Rodit berhasil menguasai kerajaan tak bertuan tersebut, dia menyasar di kerajaan Aslan. Saat itu pasukan Rodang bisa ditahan oleh Asla dan pengikutnya. Hingga beberapa hari kemudian Rodit dan Arkan bekerja sama untuk meruntuhkan kerajaan Aslan. Karena yakin tidak mungkin menang melawan 2 kekuatan besar, Aslan lari dengan beberapa pengawal kecil. Aksinya ketahuan oleh prajurit pangeran ketiga. Meskipun Aslan bisa lolos, semua pengawalnya mati karena menahan para pengejar. Untuk sementara ini kerajaan Aslan masih bisa bertahan berkat bantuan para penduduk kota Aslan. Para penduduk kota Aslan bersedia berkorban nyawa karena sikap Aslan yang peduli kepada mereka. Kerajaan Aslan 100% tidak memungut pajak kepada warga kota dan memberikan fasilitas yang cukup bagi mereka yang ingin bergabung menjadi prajurit. Oh, jadi pangeran ketiga dan ke-6 bekerja sama? Itu tidak mengejutkan sih, karena pada dasarnya mereka pasti melakukan itu. Begitu juga dengan pangeran ke-1 dan 2. Aku yakin mereka juga bekerja sama. Jika begitu, kenapa kita juga tidak bekerja sama juga, Asla? Benarkah? Syukurlah. Tadinya aku tidak berharap lebih. Tapi jika kakak bicara demikian, aku sangat berterima kasih. Jika begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita sapa para brengsek itu. Krepa, kau bekerja sama dengan Pangeran Asla, pergilah ke kerajaan Aslan. Pastikan kerajaan Aslan selamat. Aku akan pergi mengobrak-abrik kerajaan mereka yang sudah kekurangan penjagaan. Benar. Aku ingin melihat tampang bodoh mereka saat kembali di kerajaan mereka. Mereka akhirnya berangkat terpisah. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Kerajaan Aslan akan segera runtuh jika tidak segera mendapatkan bantuan. Krepa membawa 5 jenderal bersamanya dan 500 prajurit yang diantaranya adalah prajurit bawaan Bubat. Sedangkan Rio membawa 3 prajurit teratai, 10 jenderal dan 1000 prajurit. Krepa buru-buru menuju ke kerajaan Aslan. Untung saja tidak terlambat. Kerajaan Aslan masih mampu bertahan meskipun kondisinya cukup buruk. Kau saja pimpin pasukan untuk menyerang. Menjadi komandan perang bukanlah keahlianku. Baik, Kak. Semuanya dengarkan aku. Hancurkan musuh dari belakang. Selamatkan kerajaan Aslan. Serentak pasukan Asoka menerjang musuh di bagian belakang. Sepertinya ada pengganggu di belakang, Kak. Siapa mereka? Itu adalah prajurit Asoka saudara ke-10. Kebetulan sekali, saudara ke-6. Ayo kita bunuh dia di sini. Lihat, bantuan datang. Akhirnya kita selamat. Aku kira si pengecut itu ternyata saudara ke-77. Di mana dia? Kau mencariku? Krepa tiba-tiba menyerang pangeran ketiga. Arkan tentunya sudah menyiapkan penjagaan jika ada serangan dadakan. Alhasil prajurit terdekatnya yang menjadi korban. Trik murahan seperti ini tidak akan mempan padaku, pecundang. Sekarang kau berani melawanku hanya dengan memiliki kemampuan sedikit. Siapa yang melakukan trik? Itu adalah sambutan yang paling lembut dariku, brengsek. Hei, tutup mulutmu, pecundang.
Beraninya kau bicara seperti itu? Diam kau pesuruh, atau aku robek mulutmu itu supaya kau bisa terus tersenyum. Apa kau bilang? Jika kau ingin bertarung, aku lawanmu, saudara keenam. Aksi Rodit langsung dihentikan oleh Asla. Meskipun Asla adalah pangeran yang cukup muda, tapi talenta Asla cukup tinggi. Dia sama seperti Pangeran 18 yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pangeran ke-18 adalah sosok yang melawan Krepa di pertandingan arena. Ternyata kau mendukung pecundang itu, Asla. Setidaknya aku bukan menjadi seorang pesuruh. Kurang ajar. Kau memang pantas jadi pesuruh. Asla dan Rodit berduel 1 lawan 1. Rodit adalah sosok yang emosional. Dia memiliki kekuatan fisik yang cukup besar, mampu mengayunkan kapak besarnya dengan cepat. Namun Asla adalah pangeran yang jenius. Dia mampu mengimbangi kekuatan besar Rodit. Meskipun senjata Asla hanyalah tombak kecil, dia mampu menangkis setiap serangan mematikan Rodit. Meskipun kau mampu menahan kami di sini, apa kalian tidak takut jika Pangeran ke-1 dan ke-2 menyerang wilayahmu, hei pecundang? Apa yang kau takutkan selama ada panglima besar di kerajaanku? Benar juga, aku melupakan hal sepenting itu, sialan. Memangnya hanya dengan sedikit pasukan yang kau bawa bisa mengalahkan aku, ha? Bukankah yang harus khawatir itu kau? Apa kau tahu alasan kami membawa sedikit prajurit? Arkan diam sejenak dan menebak-nebak apa yang dipikirkan oleh Krepa. Kemudian dia menyadari bahwa kerajaan milik mereka tidak memiliki penjagaan yang cukup. Sial, saudara ke-6, ayo segera mundur. Apa? Mundur? Cepatlah, tidak ada waktu menjelaskan. Sekarang siapa yang pecundang? Tunggu kalian, ini belum selesai. Mundurnya pangeran ke-3 dan ke-6 akhirnya membuat kerajaan Aslan selamat dari kehancuran. Krepa sengaja memberitahukan lebih cepat karena dia menyadari tidak mungkin menang melawan Arkan. Perbandingan pasukan keduanya terlihat jauh dan tidak seimbang. Keputusan Arkan untuk mundur memang tepat, tetapi semuanya sudah terlambat. Rio dengan mudah menaklukkan kerajaan Arkan. Rio sengaja tidak menduduki kerajaan Arkan. Dia hanya mengobrak-abrik dan memusnahkan semua penghuni kerajaan Arkan. Kini pangeran ke-3 tidak memiliki tempat untuk berlindung kecuali pergi di kerajaan Rodang. Sialan! Dia jelas sangat marah. Seharusnya mudah untuk membuat pangeran ke-3 tidak lolos dalam perebutan putra mahkota. Setiap kerajaan yang dikuasai oleh musuh, pangeran yang bertanggung jawab atas kerajaan tersebut akan gugur dan tidak dapat berpartisipasi lagi dalam perebutan putra mahkota. Tapi yang dilakukan oleh Rio hanyalah membuat kerajaan Arkan terlihat mengenaskan, tidak layak huni dan menjadi tempat yang sangat buruk. Meskipun mereka pergi ke kerajaan Rodang, tentu saja hal yang sama akan terjadi seperti kerajaan Arkan. Ketika semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, diam-diam pangeran pertama mulai bertindak dan sasaran pertama mereka adalah di tempat yang tidak begitu jauh dari kerajaan Asoka berkumpul pasukan dalam jumlah yang banyak. Mereka mengamati dengan seksama, memastikan bahwa kerajaan yang mereka tuju memang benar. Pangeran, tidak salah lagi. Di depan adalah kerajaan Asoka. Seperti yang aku harapkan. Ini tidaklah mudah. Ayolah kak, jangan mempersulit saudara ke-10 secepat ini. Kita hanya menindasnya jika kita menyerang sekarang, kak. Kerajaan Asoka bukanlah tujuanku. Aku hanya ingin melihatnya saja. Lagi pula jika kita menyerang, kita hanya akan mengalami kekalahan total. Wah, kakak sampai melihat setinggi itu terhadap saudara ke-10. Aku tahu saudara ke-10 tidak lemah, tapi terlepas dari kemampuan saudara ke-10, yang perlu diperhatikan adalah Panglima Besar Marash. Bahkan Panglima Besar Ares terus memperingatkanku untuk jangan menyinggungnya. Dan kau bisa melihat reaksi pasukan kita saat ini setelah melihat kerajaan Asoka. Lukas baru menyadari bahwa para pasukan yang mereka bawa mengalami tekanan yang membuatnya ketakutan. Padahal jarak kerajaan Asoka masih sangat jauh. Tapi aura hitam yang menyelimuti kerajaan Asoka sudah membuat para prajurit ketakutan.
Bahkan beberapa sudah pingsan. Apa-apaan ini? Ekspresi para prajurit ini. Kita bahkan berada di tempat yang jauh, tapi mereka sudah merasakan ketakutan yang hebat. Kau sudah paham sekarang, Lukas? Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita menuju ke tempat saudara ke-77. Kita mulai dari kerajaan Aslan. Argus kemudian perintahkan pasukannya untuk berputar balik di atas tembok benteng pertahanan kerajaan Asoka. Di atas bangunan menara pengawas berdiri sosok hitam yang sedang memperhatikan pasukan pangeran pertama yang sedang mundur. Pangeran pertama cukup menarik. Dia mengambil keputusan yang tepat untuk tidak menyerang kemari. Grepa mungkin bukan tandingan pangeran pertama, tapi jika dia bertemu anakku Rio, dia tidak akan sanggup melawannya meskipun pangeran pertama dilatih oleh Ares sekalipun. Sepertinya kerajaan Aslan akan sial kali ini. Belum reda rasa letih pasukan Aslan, mereka harus bertempur kembali melawan pasukan pangeran pertama dan kedua. Mungkin ini adalah batas yang bisa dilalui oleh kerajaan Aslan. Di sisi lain di mana Arkan dan Rodit berada, Arkan terpaksa meninggalkan kerajaannya karena kondisinya tidak mungkin untuk ditinggali. Mereka menuju di kerajaan Rodang milik Rodit, meskipun mereka tidak yakin bahwa kerajaan Rodang masih bertahan. Sialan, awas saja mereka berdua. Saat kita siap, aku balas penghinaan ini dengan kematian yang paling menyakitkan. Setidaknya pasukan kita masih utuh, Kak. Kita bisa buat perhitungan dengan mereka setelah kita mempersiapkan dengan matang. Tidak lama kemudian mereka sampai di wilayah kerajaan Rodang. Tidak ada tanda-tanda pertarungan di sana yang menandakan bahwa kerajaan Rodang masih bertahan dengan sempurna. Terlihat juga beberapa prajurit yang berjaga di atas benteng dengan pakaian perang ciri khas kerajaan Rodang. Kerajaanku masih aman. Mereka mendekati gerbang kerajaan Rodang, tetapi gerbang masih tertutup rapat. Hei, buka gerbangnya, apa kalian buta? Semuanya bersiap. Serang! Ribuan anak panah melesat dan menghujami pasukan Arkan dan Rodit. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Hei, apa yang kau lakukan? Kami tidak sudi dipimpin oleh raja sepertimu. Saudara kami menderita karena dirimu. Mulai sekarang, kami bukan lagi bagian dari kerajaan Rodang. Balas jenderal penjaga gerbang. Kemudian bendera kerajaan Rodang diturunkan dan menjadi bendera kerajaan yang baru, yaitu bendera dari kerajaan Asoka. Aku sudah menunggu kalian cukup lama. Sebelumnya saat Rio ingin menyerang kerajaan Rodang, penanggung jawab kerajaan Rodang saat itu langsung menyerah tanpa perlawanan. Tetapi dengan syarat mereka ingin meminta bantuan untuk memberikan pelajaran kepada rajanya, yaitu Rodit. Rodit bersikap semena-mena terhadap penduduk kerajaan, membunuh siapapun mereka hanya karena persoalan sepele. Penduduk asli kerajaan hidup dalam ketakutan saat Rodit berkuasa. Rio setuju karena mereka menyerah. Rio bisa memanfaatkan waktu untuk merencanakan kejutan untuk Rodit. Dendam para penduduk kerajaan Rodang akhirnya terlampiaskan. Semua pasukan yang dibawa oleh Rodit adalah pasukannya sendiri. Tidak ada satupun prajurit dari kerajaan Rodang yang Rodit bawa karena pasukan asli kerajaan Rodang tidak bisa mengimbangi kebiasaan yang dilakukan oleh pasukan Rodit. Sebagian besar pasukan milik pangeran ketiga dan 6 semuanya mati. Pangeran ketiga terpaksa mundur, tapi sayangnya Rodit tidak sempat melakukan itu. Ratusan anak panah menancap di tubuh Rodit. Tentu anak panah biasa tidak akan bisa membunuhnya. Rio sudah memperkirakan itu dan menambahkan energi mara di setiap ujung anak panah. Meskipun tidak memiliki efek yang korosif, sedikit energi mara yang ada di ujung anak panah bisa menjadi racun yang mematikan. Energi mara yang ada di ujung anak panah akan masuk ke dalam organ dalam dan menggerogotinya perlahan. Kalian kira bisa membunuhku dengan panah seperti ini? Rodit memang terlihat biasa saja. Dengan santainya dia mencabuti anak panah yang menancap di seluruh tubuhnya. Hal itu membuat para prajurit ketakutan jika Rodit kembali lagi menguasai kerajaan Rodang. Kenapa kalian takut? Serahkan saja padaku. Rio kemudian menghilang dan berada di depan Rodit. Oh, aku mengingatmu. Bukankah kau anak panglima besar? Memangnya kenapa kau berani berada di sini? Berarti kau juga siap untuk mati.
Kapak besar Rodit melayang menghantam ke arah Rio. Sayangnya kapak tersebut hanya mengenai tanah hingga terbelah. Tenaga yang sangat luar biasa. Meskipun Rodit sudah terkikis energi marah, dia masih mampu mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Namun sayangnya Rodit hanya menyerang angin. Sial, kenapa aku selelah ini hanya mengayunkan beberapa kali serangan? Apa senjata ini semakin berat? Atau jangan-jangan kondisiku yang tidak baik-baik saja? Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Rodit mulai kelelahan tanpa sebab. Dia semakin kepayahan mengayunkan kapak besarnya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya telah terkontaminasi energi marah. Karena vitalitas Rodit sangat besar, energi marah mulai menyerang vitalitasnya. Semakin lama Rodit akan semakin lemah. Kemudian energi marah akan menyerang bagian jiwa lainnya. Berhentilah menghindar, pengecut. Kau sudah sangat kepayahan, Pangeran ke-6. Menyedihkan sekali. Lawan aku secara langsung jika kau berani. Jangan hanya menghindar saja seperti pengecut. Sesuai keinginanmu, majulah. Bodoh, tidak ada yang bisa melawanku secara langsung. Bahkan kakak pertama sekalipun. Ini akan menjadi akhir untukmu. Tidak, mustahil. Aku adalah yang terkuat. Aku tidak mungkin kalah. Rodit, Pangeran ke-6 gugur dalam pertarungan. Mungkin benar Argus bukanlah tandingan Rodit dalam adu kekuatan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Marash, bahkan Argus saja tidak mungkin bisa melawan Rio dari segi apapun. Meskipun Rodit dalam kondisi prima, Rio masih bisa menang dengan mudah. Teriakan prajurit kerajaan Rodang menggema. Mereka benar-benar kegirangan melihat Rodit mati dengan kepala terpenggal. Sial, aku tidak menyangka saudara ke-6 akan mati. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di wilayah kerajaan Aslan berada, pasukan pangeran pertama sudah tiba tidak jauh dari benteng pertahanan kerajaan Aslan. Wahai saudara ke-77, keluarlah! Beberapa saat kemudian Aslan keluar menemui pangeran pertama dan kedua. Aku tidak menyangka kakak akan berada di sini. Saudara ke-77, aku tidak ingin mempersulitmu. Untuk menghindari korban yang tidak diperlukan, aku mohon menyerahlah. Saudara pertama, aku memang sudah menyerah. Nah, bagus saudara ke-77. Ayo ikut kami untuk menuju ke wilayah saudara ketiga dan ke-6. Maaf kak, tapi aku menyerah kepada kakak ke-10. Apa benar yang kau katakan saudara ke-77? Lama tak jumpa saudara pertama dan kedua. Ini tidak akan berjalan dengan baik. Negosiasi gagal. Keempat pangeran saling berhadapan. Situasi buruk bisa saja terjadi. Pangeran pertama harus memutuskan dengan hati-hati. Kenapa tidak bisa diremehkan? Dia tahu itu. Gugurnya pangeran ke-6 Rodit menyebar dengan cepat hingga sampai ke pusat istana Wentira. Tidak ada yang kehilangan oleh sosok kejam seperti Rodit, kecuali istri ke-6 ibu Rodit. Istri ke-6 memilih untuk bunuh diri karena dia tahu konsekuensinya. Bukan karena dipindahkan dari istana saja, tapi karena selama ini banyak yang sudah diperlakukan dengan kejam oleh Rodit. Tanpa adanya Rodit, pasti istri ke-6 yang akan menjadi pelampiasan amarah mereka yang pernah dipersulit dan diperlakukan kejam oleh Rodit. Raja Wentira tidak bisa membantu untuk urusan pribadi. Raja tidak ingin mengurusi masalah yang telah diperbuat oleh kelakuannya sendiri. Di lokasi wilayah kerajaan Aslan berada, keempat pangeran saling berhadapan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak ingin saling bertarung, tapi saat itu situasi di mana mereka harus bertarung untuk mendapatkan posisi putra mahkota. Saat itu mereka juga belum mengetahui kabar tentang kematian Rodit karena situasi di sana sangat sulit mendapatkan informasi. Sepertinya kalian baru saja mendapatkan serangan yang cukup brutal. Aku tahu kondisi kalian belum stabil. Bagaimana jika kalian menyerah? Apa yang kakak pertama katakan? Kami memang baru saja mendapatkan serangan, tapi bukan berarti kami melemah. Baiklah jika kalian enggan untuk menyerah. Tidak ada pilihan lain bagiku. Lukas, ayo pergi dari sini.
kita menuju ke tempat lain. Tanpa diduga Argus memilih untuk pergi, padahal Krepa dan Asla sudah mempersiapkan semuanya. Pangeran pertama sungguh susah ditebak. Kakak sudah jelas bahwa saudara ketujuh-tujuh hanya menggertak. Ini adalah momen yang bagus untuk menyerang mereka. Aku tahu. Aku hanya tidak ingin melawan mereka yang dalam kondisi lemah. Dalam peperangan tidak peduli musuh dalam keadaan siap atau tidak, prima atau sedang melemah. Perang adalah untuk mencapai kemenangan mau seperti apapun caranya. Ya begitulah kakak. Sebagai seorang kakak tertua, dia masih sangat peduli dengan semua adik-adiknya. Meskipun dalam situasi sekarang ini tidak ada lagi hubungannya dengan saudara. Semuanya adalah musuh dan musuh. Tidak terkecuali Akhirnya Argus menyasar kerajaan tanpa tuan. Bahkan kerajaan tanpa tuan yang sebelumnya dikuasai oleh Rodit sengaja tidak diserang, hanya menyerang kerajaan tanpa tuan lainnya yang masih belum dikuasai oleh pihak manapun. Di tempat Arkan berada, dia tidak mungkin kembali ke kerajaannya yang sudah hancur. Dia terpaksa harus merebut kerajaan tanpa tuan untuk dia singgah sementara waktu, sambil mengumpulkan kekuatan. Namun sayangnya Arkan terlambat, semua sudah dikuasai oleh pangeran pertama. Saat itu juga Arkan bertemu dengan rombongan pangeran pertama. Wah, kebetulan macam apa ini? Baru saja kami ingin ke tempatmu, saudara ketiga. Kenapa kalian ada di sini? Oh, bukankah sudah jelas kemana saudara keenam? Kalian biasanya selalu bersama. Apa kalian bermusuhan sekarang? Rodit sudah mati. Apa maksudnya saudara ketiga? Bagaimana mungkin saudara keenam mati? Siapa yang mampu menandinginya? Dia dihianati oleh bawahannya sendiri, bekerja sama dengan kerajaan Asoka. Kami dijebak hingga masuk ke dalam jangkauan serangan mereka. Aku berhasil kabur tapi tidak dengannya. Katakan siapa orang yang mampu membunuh saudara keenam. Meskipun dia terluka parah, jenderal biasa tidak akan bisa membunuhnya. Apa kalian ingat seseorang yang naik ke arena saat pemilihan Panglima Besar? Maksudmu anak Panglima Besar Marash? Jika orang itu ikut campur, sudah jelas jika saudara keenam kalah. Sekarang lebih baik kau menyerah, saudara ketiga. Tidak ada kesempatan bagimu untuk menang melawanku ataupun saudara ke-10. Benar, kakak pertama tidak ingin saling membunuh antar saudara. Lebih baik kau menyerah, saudara ketiga. Arkan berpikir sejenak. Dia tidak ingin menyerah pada pangeran pertama, tapi situasinya saat itu memang tidak memungkinkan baginya untuk memenangkan perebutan putra mahkota. Aku Arkan tidak pernah menyerah kepada siapapun. Tapi jika bekerja sama sementara waktu untuk membunuh mereka, aku bersedia. Aku tidak memiliki niat seperti itu. Kalian semua adalah saudaraku. Aku tidak ingin saling bunuh hanya karena tradisi yang gila ini. Terserah, jika begitu aku akan bertindak sendiri. Aku tidak akan peduli dengan putra mahkota. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Saudara ketiga selalu diliputi oleh dendam. Jangankan kepada saudara yang lain, sepertinya dengan kakak juga dia juga masih memiliki dendam. Aku tidak tahu jalan pikirannya seperti apa. Tapi jika dia tetap keras kepala, dia akan mati di tempat ini. Arkan adalah perwujudan dendam, Rodit adalah simbol kejahatan, Argus adalah bentuk dari kedamaian, Lukas adalah perwujudan dari kesabaran, Shana adalah simbol keindahan, Lunar adalah bentuk kasih sayang, sedangkan Asoka adalah simbol kehidupan, dan seterusnya. Dari ke-10 anak tertua Raja Wentira, semuanya melambangkan emosi dan sifat alam. Di tempat yang jauh di mana Shana dan Lunar berada, mereka berdua bertekad untuk terjun di medan perang untuk mendukung Krepa. Karena Shana memiliki penglihatan masa depan yang cukup akurat, dalam penglihatan Shana, Krepa dalam masalah besar. Saudara pertama, kedua, dan ketiga bekerja sama untuk menaklukkan Krepa. Kak Shana, apakah kakak serius ingin pergi? Aku sudah putuskan, aku akan membantu saudara ke-10. Kau tidak perlu ikut, Lunar. Bagaimana mungkin aku tidak ikut, Kak? Tenang saja, Lunar tidak akan merepotkan kakak.
Jika begitu kau harus mematuhi perintahku. Jangan bertindak seenaknya. Lunar selalu menjadi anak baik, Kak. Bukankah begitu, Rob? Lunar berbeda dengan Shanna yang identik memiliki kemampuan tempur seperti bibinya Panglima Besar Dewi Yin. Lunar sama sekali tidak memiliki keahlian dalam pertarungan, tetapi Lunar memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Bahkan dia bisa menghidupkan makhluk yang mati selama jiwa makhluk tersebut tidak melebur. Dan pastinya tidak hanya Shanna dan Lunar saja yang pergi ke arena pertempuran. Kabar kematian Rodit membuat para pendukung mereka berdatangan. Bahkan para pendukung Rodit boleh beralih ke pangeran ketiga untuk melakukan aksi balas dendamnya. Meskipun Krepa telah memiliki banyak pendukung, tapi Krepa masihlah baru jika dibandingkan dengan pangeran lainnya yang memiliki pendukung selama bertahun-tahun. Sudah pasti tidak bisa dihitung dengan jari berapa orang pendukung yang benar-benar setia dibandingkan pendukung Krepa yang masih baru. Setelah Rio menyelesaikan tugasnya di kerajaan Rodak, Rio kembali ke kerajaan utama Asoka. Krepa dan Asla juga kembali ke kerajaan Asoka. Mereka harus tetap bersatu. Seluruh prajurit dan penduduk Aslan juga turut dibawa di kerajaan Asoka. Setelah kematian Rodit, situasi kembali aman. Tidak diketahui lagi bagaimana situasi pangeran ketiga saat ini. Yang jelas dia tidak akan menyerah. Pangeran pertama juga mulai bingung bagaimana dia harus bertindak tanpa adanya korban jiwa. Situasi tenang untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama berlalu, seluruh pendukung para pangeran tiba. Kini pangeran ketiga memiliki dukungan yang tidak main-main. Selain jumlahnya yang luar biasa, salah satu panglima besar Algo bersedia menjadi pendukung pangeran ketiga. Peraturan tetap sama, para panglima besar tidak diperbolehkan untuk terjun di arena pertarungan. Kini bisa dikatakan hanya ada 3 kubu yang saling bermusuhan. Jika menganggap pangeran ketiga adalah yang terlemah, itu salah besar. Karena beberapa pangeran yang tidak ikut berpartisipasi dalam arena pertandingan tiba-tiba muncul mendukung pangeran ketiga. Setidaknya ada 3 pangeran saat itu yang menjadi pendukungnya. Dengan kata lain, pangeran ketiga adalah kubu yang paling kuat di antara kedua kubu lainnya, Krepa maupun Argus. Sudah berlalu beberapa lama sejak kematian saudara ke-6. Ini saja kita balas perbuatan mereka berkali-kali lipat. Aku siap saudara ketiga. Aku juga siap, Kak. Ayo kita bantai mereka. Kini Arkan sudah siap. Jangankan untuk melawan Krepa, bahkan pangeran pertama sekalipun akan berpikir 2 kali untuk melawan pangeran ketiga saat ini. Argus tidak bisa pegang kendali lagi. Kali ini mungkin akan benar-benar terjadi perang yang besar yang tidak akan bisa dihindari lagi. Ribuan pasukan telah dipersiapkan. Pangeran ketiga akhirnya bergerak. Di satu tempat yang tenang dan sunyi, tiba-tiba menjadi berguncang dan berdebu. Ribuan prajurit melangkah membuat wilayah tersebut bergetar dengan langkah mereka. Debu berterbangan bagaikan kabut yang sengaja menutupi keberadaan mereka. Pangeran ketiga dengan santainya duduk di tandunya yang terbuat dari emas yang berkilauan. Dalam keadaan terdesak saja, Arkan masih memiliki sikap angkuh, apalagi sekarang dia punya segalanya untuk menaklukkan siapapun itu. Jangankan hanya melawan saudaranya, dia bahkan percaya diri mampu menggulingkan tahta ayahnya kerajaan Wentira. Di wilayah kerajaan Asoka, kedatangan Shanna dan Lunar disambut dengan meriah sekali. Sambutan tersebut bukan atas perintah Krepa maupun Asla, tetapi inisiatif penduduk kota Asoka sendiri. Kecantikan Putri Shanna terkenal di seluruh pelosok negeri Wentira. Banyak yang menantikan sedikit senyuman Putri Shanna. Shanna selalu memasang raut muka yang dingin dan ketus. Meskipun begitu, tidak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Konon yang pernah melihatnya secara langsung, Shanna tersenyum. Mereka bisa mati karena bahagia. Meskipun yang datang mendukung Krepa hanya Shanna dan Lunar, pasukan yang mengikuti Shanna tidak main-main. Saking banyaknya, ada beberapa prajurit yang terpaksa berkemah di luar benteng. Kak Shanna, Kak Lunar, senang bertemu dengan kalian. Oh, saudara ke-77. Lama tidak jumpa, kau semakin tampan. Bagaimana kabarnya saudari ke-15? Pujian kakak membuatku malu. Istriku baik-baik saja. Kenapa Kak Lunar ikut ke sini? Jadi aku tidak boleh ke sini? Bukan begitu. Di sini cukup berbahaya untuk kakak. Kak Shanna akan selalu melindungiku. Apa kau menganggap aku akan menjadi beban di sini?
Kak Lunar. Aku hanya khawatir terjadi sesuatu padamu. Benarkah? Nah, sini kakak berikan pelukan hangat. Kakak, tunggu. Kepala Aslam mendarah di dada Lunar seketika Aslam memerah karena malu dilihat begitu banyak orang yang ada dalam istana. Untung istriku tidak ada di sini. Dada Kak Lunar terasa lembut meskipun kecil. Aduh, bodoh. Apa yang aku pikirkan? Hentikan tindakan yang memalukan itu, Lunar. Apa yang membuat kalian ke sini? Cangger, jangan bilang seperti itu kepada saudarimu. Mereka ke sini karena mengkhawatirkanmu. Salam, Ibu. Di saat mereka sedang berbincang, kerajaan Asoka kedatangan lagi sosok pendukung yang cukup berpengaruh. Dia adalah putri keempat Raja Wentira yang terkenal akan pasukan khususnya prajurit Lotus. Prajurit Lotus adalah kumpulan prajurit wanita yang sangat tangguh, bahkan mereka mampu menyaingi prajurit teratai dalam hal kekuatan. Pintu gerbang Asoka terbuka lebar. Siapa lagi yang datang? Entahlah. Lihat, itu pasukan wanita. Jangan-jangan. Iya, tidak salah lagi. Putri keempat. Apa aku mimpi? Ucap beberapa prajurit di dalam gerbang.